Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran, kitab yang Allah turunkan di muka bumi ini untuk menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi. Ustaz Syam, tema yang kita bicarakan tentang ujian yang Allah berikan. Setiap manusia yang diberi ujian tidak semuanya bisa menerimanya dengan baik. Betul. Salah satu solusinya mungkin barangkali adalah sabar. Tapi sabar adalah satu kata yang mudah sekali untuk diucapkan tapi sangat sulit untuk dilakukan. Apa kira-kira ganjaran bagi orang yang berhasil mengatasi masalahnya dengan kesabaran? Apa yang diungkap oleh Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Satu kata kunci yang dibacakan oleh Ustaz Syam tadi adalah la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sebesar apapun masalah yang kita punya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan solusi yang lebih besar daripada masalah itu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba, kata Nabi SAW, yang bangun di pagi harinya, tapi ketika dia membuka matanya, lalu ketika pertama kali matanya terbuka, dia mengeluhkan paginya, dia mengeluhkan persoalan hidupnya. Kata Nabi SAW, faka'annama yashku rabbah. Dia bagaikan mengeluhkan Tuhannya. Siapa yang mengeluh kepada Tuhannya, mengeluhkan tentang Tuhannya, berarti dia telah ingkar terhadap nikmat Tuhannya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya ada satu ayat yang sangat indah sekali yang sering kita baca. Ayat ini memberi motivasi yang luar biasa kepada kita, bahwa ternyata di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ustaz Syam, bacakan ayat itu kepada kita hari ini. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Resapi ayat ini dengan iman. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, fa inna ma'al usri yusra. Apa arti yang kita tahu? Sesungguhnya. Nah, di situ kesalahan kita. Kita seringkali mengatakan fa inna ma'al usri yusra adalah sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Terjemahan tafsiriyah yang keliru. Allah tidak katakan fa inna ba'dal usri yusra. Setelah kesulitan baru ada kemudahan. Tidak. Yang Allah katakan inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan, bukan setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan ada satu paket kemudahan, juz'un la yatajazza. Satu paket yang tidak bisa dipisah. Seperti serangga yang Allah ciptakan, di balik sayapnya yang kemudian menyimpan banyak kotoran, tapi di bagian sayapnya yang lain, dia berfungsi untuk menyelamatkan dan sebagai penawar. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah cukup itu yang dikatakan oleh Al-Quran? Inna ma'al usri yusra. Masya Allah, kalau kita paham bahasa Al-Quran luar biasa begitu indahnya, dan kita akan berkesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu sayang dengan kita. Allah mengulang kalimat yang sama, inna ma'al usri yusra. Para ahli semantik Al-Quran mengatakan ini adalah ta'kidul lafzi. Allah mengulang kata yang sama untuk menegaskan kembali. Dan hebatnya al-usr maknanya adalah kesulitan dibumbuhi dengan alif lam ma'rifah. Yusr bentuknya nakiroh tanpa alif lam. Kaidah tafsir mengatakan an-nakirah idza takarrarat dallat ala ta'addud wal ma'rifah bi khilafihi. Maknanya berarti ketika ada satu kesulitan ada dua kemudahan. Ada satu kesulitan bersamanya ada dua kemudahan. Lihat, kesulitan ada berapa? Kesulitan ada berapa? Jawab, kesulitan ada berapa? Kemudahan ada berapa? Mau kemudahan atau mau kesulitan? Berarti mau yang dua. Ini luar biasa. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapat kemudahan. Tapi pertanyaannya, apakah semua yang mendapatkan kesulitan dia bisa melihat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala? Ustaz Syam, apa syaratnya? Fa'idza faragta fansab. Lanjutkan. Wa ila rabbika farghab. Syaratnya ada dua. Kalau kita sedang ditimpa kesulitan, lihat fansab farghab. Fansab farghab.
Fansab farghab. Fokus pada kemudahan dan kejar kemudahan. Cari cara bagaimana bisa temukan kemudahan itu. Fansab. Dan yang kedua, farghab. Bertawakal kepada Allah. Usaha dan doa. Usaha dan doa. Berusaha tanpa berdoa sombong. Berdoa tanpa berusaha sia-sia. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jawaban Al-Qur'an atas tema dan pertanyaan kita pagi ini memberi manfaat buat kita. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz Syam dan Sama-sama. Ustaz Azhari. Silakan duduk kembali. Masya Allah ya Bu ya, ini luar biasa sekali ilmu yang kita dapat pagi ini Bu. Jadi berusaha tanpa doa, tadi kata Ustaz Azhari sombong, doa tanpa berusaha akan menjadi sia-sia. Dan mudah-mudahan kita ditingkatkan kesabarannya lebih lagi ya sama Allah dalam menghadapi segala ujian. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah. Semangat Bu. Masya Allah. Nah ini sebelum kita lanjut ke tausiah berikutnya nih jamaah. Kita kasih kesempatan dulu untuk Ibu Nur Hayati untuk bertanya-tanya kepada guru-guru kita. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Kadang-kadang kita mudah memberi pengertian kepada orang yang seumur kita. Tetapi kita menghadapi kesulitan, begitu kita memberi nasihat kepada kaum milenial. Seperti kita orang tua ke anak-anak, bagaimana mereka supaya bisa semangat untuk bangkit kembali. Terima kasih Ustadz. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu Nur. Ya, mohon izin Ustadz Syam silakan. Ini dari sisi milenial Sisi ya anak nih. muda anak-anak dulu nih, milenialnya. Masya Allah. Izin Ibu Masya Nur, Allah. gak seharusnya saya menjawab pertanyaannya Ibu Nur. Harusnya Syam yang nanya-nanya kepada Ibu Nur. Tapi ini kepada anak milenials. Hai milenials dimanapun kalian berada. Kami ini kadang-kadang males gini Bu. Kalau kami jatuh yang pertama nyalahin kami itu orang tua kami. Yang pertama nyalahin kami itu orang tua kami. Mama juga bilang apa kan dari kemarin gak usah jualan itu. Itu. Yang kedua yang pertama meremehkan kami ya ayah kami, ibu kami. Kalau kami mau usaha, ngapain sih mau usaha itu nak? Jadi kami mau bersandar kemana? Bagaimana kami tidak mencari teman nongkrong di luar sana kalau orang tua kami meremehkan kami? Bagaimana kami tidak cari teman curhat di luar sana kalau orang tua kami tidak mau mendengarkan kami? Yang pertama menyalahkan kami orang tua, yang pertama meremehkan kami orang tua kami pula. Maka dari itu kami izin ayah bunda yang ada di rumah dimanapun kalian berada yang sayang sama kami. Ketika kami berusaha kami butuh doa kalian. Kami butuh sentuhan kalian, kami butuh dekapan kalian gitu. Kita butuh support dan dukungan ya Bener. Ustadz ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam sudah Iya, menjelaskan kalau dari orang sisi tua milenials ya. Kalau orang tua kita udah percaya kan kita yakin supaya bisa meyakinkan Dan makin orang semangat lain. ya Ustadz ya Gitu. usahanya jadinya, Iya, Masya insya Allah. Allah. Terima kasih Ustadz Syam. Ya mohon izin Ustadz Riza silahkan. Ya, Ibu Nur Hayati, secara fitrah tiap orang butuh support, Bu. Butuh nasihat. Dalam surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Tidak ada perkataan yang paling baik kecuali nasihat-nasihat yang menyadarkan seseorang untuk taat kepada Allah. Jadi nasihat butuh. Cuman nasihat memang diperlukan sebuah tips and trick. Nah, Apa tuh, surat Ustaz? Al-Baqarah Ya. ayat 83, "Wa qul linnasi husna." Kalau kasih nasihat dengan kalimat yang baik. Masya Allah. Tadi kan tidak ada jas. Orang tua kadang tak sadar menjas anaknya. Ih tolol lu ya. Nah itu jas kan. Jas. Nah harusnya wa qul linnasi husna. Pakailah kata-kata yang baik. Nak ini benar. Tapi ada yang lebih benar lagi nak. Coba kamu praktekkan yang ini. Insya Allah pasti kamu sukses. Nah kalimat ini yang dibutuhkan. Nah kadang-kadang orang tua juga suka kelepasan ya Ustadz ya, ih nakal Iya. banget sih kamu. Nah itu kadang-kadang suka kecipta ya dari mulut kita sendiri. Itu pelajaran juga tuh buat saya Ustadz. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Riza. Bu Nur Hayati semoga terjawab ya Ibu. Masya Allah. Ya berikutnya langsung saja ini dia tausiah kita dari Ustazah. Oke mohon izin Ustazah. Apa tuh Ca? Tentang apa nih? Ustazah, Ya. ini kan Ustazah kan sama-sama berbisnis nih, Aca juga lagi mulai-mulai bisnis nih Ya. Ustazah. Nah cuma kan kebetulan Aca partneran, ini sebenarnya Aca mau nanya juga nih, jadi yang namanya kita partneran dalam berbisnis itu kan pasti nggak mungkin kalau dalam usaha tuh ada kalau nggak ada jatuh sama gagalnya. Tapi nih Ustazah, bisa nggak sih kita ngelihat di saat kita gagal, kita partneran sama orang dalam berbisnis, kita bisa lihat nggak dia temen yang memang mendukung kita atau dia cuma ada maunya aja sama kita Ustaz?
Ya, silakan Ustazah. Baik, terima kasih Aca. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mendapatkan kejayaan, kegembiraan, kekayaan, kehebatan dari Allah Subhanahu wa taala, kok banyak yang merapat ya? Kok banyak yang mendekat ya? Tapi kok giliran jatuh, giliran bangkrut, giliran susah, kok sebagian ada yang pergi di antara kita? Ada nggak yang mengalami hal seperti itu? Kita akan melihat bagaimana Rasulullah SAW juga memiliki teman-teman yang seperti itu. Teman-teman yang baik ada dalam suka dan duka, dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ingat bagaimana ketika Rasulullah SAW pergi untuk berhijrah ke Yathrib atau Madinah, kemudian beliau bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang dikejar-kejar orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, teman yang baik ini? Tak meninggalkan Rasulullah, bahkan beliau mengatakan, Rasul, kita sudah berada di Gua Sur. Aku masuk dulu Rasul, aku periksa dulu. Kalau seandainya ada yang membahayakan, kalau aku mati, yang bersedih keluargaku saja. Tapi kalau membahayakan di gua, kalau engkau kenapa-napa yang bersedih satu umat ini ya Rasul. Lihat pembelaannya luar biasa, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan nanti ada di tahun 9 Hijriah di dalam perang Tabuk. Dikatakan perang yang sangat menyulitkan, jaraknya sangat jauh, sangat panas, musuh sangat banyak pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Meninggalkan Rasulullah? Tidak, tidak. Justru memberikan seluruh hartanya untuk Rasulullah SAW berdakwah di jalan Allah. Begitu juga dengan sahabat-sahabat lainnya yang tidak meninggalkan Rasul dalam keadaan susah. Contoh Abu Talha. Kalau kita ingat peristiwa perang Uhud tahun 3 Hijriah, ibu-ibu sekalian, ada tokoh utama di dalam perang Uhud yang menjadi tameng perisainya Rasulullah. Namanya adalah Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah itu melihat Rasulullah dalam keadaan sempit, dalam keadaan yang sudah sangat membahayakan bagi jiwa Rasulullah. Apa yang dilakukan Thalhah Ubaidillah? Menjadi tameng bagi Rasulullah. Tidak meninggalkan Rasulullah dalam keadaan susah. Tapi ada tokoh yang disebutkan dalam sejarah Islam, tokoh munafik. Ini terkenal sekali tokoh ini yang datang kepada Rasul karena menginginkan kejayaan, menginginkan orang-orang sayang padanya sehingga berdekat merapat pada Rasul. Tapi saat Rasul susah ditinggalkan Rasul. Namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa dengan Abdullah bin Ubay bin Salul? Pada saat Rasulullah, banyak luar biasa ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika perang Uhud, 1000 orang mau perang Uhud, diprovokasi, 300 orang akhirnya nggak jadi perang gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi intinya apa yang Rasulullah lakukan pada orang-orang yang meninggalkan Rasul dalam keadaan susah seperti ini? Apa yang Rasulullah lakukan pada Abdullah bin Ubay bin Salul? Tetap kok berbuat baik. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, Rasul, saya minta kain kafan untuk mengafankan ayah saya. Dikasih sama Rasulullah. Artinya nggak ada kerugian kita berbuat baik. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang engkau lakukan untuk dirimu sendiri, kejahatan yang engkau lakukan untuk dirimu sendiri. Orang jahat sama kita ya terserah, urusan dia sama Allah, urusan kita berbuat baik kepada orang tersebut. Masya Begitu. Allah, Ustazah Oki. Berarti bisa disimpulkan ya Ustazah, kalau kita mau cari sahabat sejati, teman sejati, bukan hanya dilihat dari saat kita bahagia, tapi di saat kita susah. Betul, Masya dan Allah. ikhlas sebenarnya Ca. Ya. Kadang kita kok aku udah baik, dia nggak baik sama saya, nggak Nah usah. iya, kadang suka ada harapan Betul, gitu ya nggak Ustazah perlu. ya. Kita berharap sama Allah. Kita buat baik sama dia, Allah yang balas insya Allah. Masya Allah. Gitu. Terima kasih banyak Sama-sama Ustazah Ca. Oki. Bu, makin seru nggak Bu bahasan kita Bu? Makin banyak ilmu yang kita dapat ya Bu ya hari ini ya, Masya Allah. Nah jamaah yang dirahmati Allah, ini semakin seru sekali pembahasan kita pada pagi hari ini. Setelah ini nanti masih akan ada tausiah dari Ustazah Oki mengenai kemuliaan bagi orang-orang yang mampu bangkit dari keadaan jatuhnya. Dan nanti akan dilanjutkan oleh tausiah oleh Ustadz Riza mengenai doa-doa yang mampu membangkitkan semangat kita dan membuat usaha kita lebih halal dan berkah. Jamaah yang dirahmati Allah, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bangkitlah dengan sholatmu dan kerja kerasmu. Gunakan kecerdasan dan doa di setiap langkahmu.